Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Saudara-saudara yang terkasih, berkah dalam. Allah sungguh memberkati dan mencintai kita. Buktinya kita saat ini masih menikmati indahnya alam semesta, merasakan hangatnya sinar matahari dan menghirup udara segar dengan sepuas-puasnya. Maka kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Itulah kebaikan Allah yang terus dicurahkannya dalam kehidupan kita dari sejak pagi hingga malam hari. Terkadang kita maknai hidup ini berjalan begitu saja, bahkan berpikir selalu sama. Akan tapi yang membuat berbeda adalah pengalaman hidup setiap manusia dengan segala situasinya. Entah ketika kita sedang merasakan situasi hidup yang baik, menggembirakan dan menyenangkan, maupun ketika situasi sedang tidak baik atau menyedihkan. Terlepas dari setiap pengalaman hidup tersebut, sebagai seorang manusia kita semua diajak untuk senantiasa terbuka akan penyelenggaraan dan pendampingan dari Roh Kudus yang selalu siap membimbing kita. Dengan demikian, kita dapat semakin maknai setiap perjalanan hidup ini dengan cara yang baru. Maka bagi kita, semangat doa menjadi poin penting bagi setiap hidup orang beriman. Di samping itu kita diajak untuk membuka ruang dialog bersama Tuhan dan membiarkan Roh Allah bekerja dengan caranya. Seperti pengalaman hidup para rasul, meski dalam situasi penganiayaan, kekuatan doa menjadi tempat persembunyian yang aman dan kebersamaan menjadi fondasi kesatuan yang kuat bagi mereka. Persatuan dalam doa menjadi kunci yang membuka hati para rasul, sehingga Roh Kudus masuk memenuhi hati mereka. Roh Kudus menghancurkan belenggu ketakutan dalam hati para rasul dan mengobarkan semangat, sukacita, dan keberanian untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Kita meyakini bahwa Roh Kudus selalu membuat segalanya menjadi sesuatu yang baru. Roh Kudus juga menjadi tanda bahwa Allah selalu ada dalam diri kita, sehingga memungkinkan kita hidup, bergerak, dan berada. Dalam dialog antara Yesus dan Nikodemus, terjalin suatu keakraban dan kedekatan melalui percakapan rohani yang cukup mendalam. Bagaimana manusia dapat dilahirkan kembali? Pembaptisan merupakan rahmat kelahiran baru bagi setiap ciptaan untuk menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Setiap orang akan mati dalam manusia yang lama dan tentunya dalam kedosaannya. Akan tetapi masing-masing dari kita akan dilahirkan kembali dalam kebangkitan. Kita juga akan menjadi manusia baru yang dilahirkan dalam air dan roh penebusan, serta disucikan dalam pengampunan yang membawa kita masuk dalam kerahimannya yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena rahmat baptisan dan pencurahan Roh Kudus, kita semua dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Dalam salah satu buku rohani, yakni karangan dari Henry Nouwen, dijelaskan dengan sederhana bahwa salah satu ciri kehidupan dalam Roh Yesus adalah bahwa kehidupan selalu mendorong kita untuk siap diutus, membawa dan menerima berkat dari Allah bagi semua orang. Roh Kudus merupakan pembimbing kita dan membimbing kita dengan caranya. Ia membaharui kita setiap saat dan menjadikan manusia terlahir kembali dalam air dan roh, yakni selalu berpikir tentang hal baik yang membawa berkat bagi sesama. Kehidupan baru menjadi cara untuk mewartakan kerajaan Allah. Menutup renungan kali ini, marilah kita mengingat kembali doa pembuka dari hari Minggu Paskah kedua yang lalu. Tuhan, tambahkanlah rahmat dalam hati kami untuk mengerti betapa agung sakramen pembaptisanmu, betapa luhurnya roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang telah menebus kami. Tuhan memberkati, berkah dalam.